Tuhan, segala sesuatu yang terbaik daripada-Mu sudah Kau curahkan dan sudah Kau siapkan di tengah-tengah kami. Tuhan, kami minta roh hikmat, wahyu, pengertian menguasai setiap kami Tuhan. Ajari kami untuk bisa meraba hati-Mu dan bergerak kemanapun yang Engkau mau. Kami tahu Engkau sudah memperlengkapi kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau mau untuk kami boleh maksimal di dalam setiap apapun yang Kau percayakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, 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 Kau yang bertahta di atas pujian penyembahan yang kami naikkan. Ketika Engkau yang bertahta Tuhan, maka pengudusan yang daripada-Mu mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika pengudusan yang daripada-Mu mengalir dan menguasai, dan kami tahu Tuhan semua yang tidak kudus tidak dapat bersatu dengan yang kudus, maka semua yang bukan dari Tuhan tidak dapat mendekat, bahkan tidak dapat mendekat di dalam nama Tuhan Yesus. Dari tempat ini sampai radius seluas-luasnya, Roh Kudus cengkram Tuhan dalam hadirat-Mu. Damai sejahtera yang daripada-Mu menguasai semuanya, terutama di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau bergerak bebas Tuhan, Kau bergerak bebas Tuhan. Roh Kudus, Engkau bergerak bebas Tuhan Yesus. Biar Engkau yang bertahta, Engkau yang terus bertahta Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Kau disukakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan, tidak ada satupun yang bisa ikut campur di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat di dalam nama Tuhan Yesus, setiap belenggu-belenggu di dalam pikiran kami terlepas hari ini. Setiap belenggu-belenggu semua dirontokkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kembali menerima dan maksimal di dalam otoritas dan kuasa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kami. Manusia ilahi dalam hidup kami semuanya aktif di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ajari kami Tuhan, kami siap Tuhan, kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya katakan amin, amin. Shalom saudara. Oke. Hari ini kita belajar secara khusus, ya saya sih berharap gini ya, bahwa Tuhan menyampaikan hatinya ke Pak Jo untuk hari ini bisa disampaikan ke pesan yang 2 minggu kemarin. Salah satu kelemahan saya saudara, maupun mau saya catat kayak gimana pun, hari ini dibagikan, besok dibagikan dari catatan yang sama pun beda. Nah saya juga butuh anugerah saudara ya. Saya nggak bisa jublek sama, saya nggak tahu apakah hari ini akan lebih detail atau hari ini ada hal-hal baru yang akan dibukakan. Tapi saya coba rangkuman yang kemarin saya kumpulin kembali dan saya coba catat kembali. Saya harap sih bisa sama seperti apa yang sudah dibagikan 2 minggu yang lalu. Tapi gini saudara, sebelum saya sampaikan, nah ini repot ini, kalau sebelum saya sampaikan ini pembukaannya bisa setengah jam sendiri, repot ya saudara ya. Tapi nggak apa-apa, karena gini, pondasinya harus benar dulu saudara. Orang nggak sadar bahwa cara pikir, mentalitas orang-orang yang zaman sekarang ini secara sadar atau tidak sadar itu tuh sudah dibentuk oleh dunia. Ini yang jadi masalah saudara. Saya pernah sampaikan bahwa lahan pemikiran kita tuh seperti sebuah lahan kosong. Ketika kita baru dilahirkan di muka bumi itu seperti sebuah lahan kosong
yang benar-benar kosong. Lalu hari demi hari ada kita diajari sebuah norma, diajari disiplin dan lain sebagainya. Itu ibarat sebuah benih-benih yang ditabur di lahan pemikiran kita. Lalu di situ ada pengajaran dari sekolah, ada dari orang tua, lalu di situ ada yang namanya hasil dari pergaulan kita, bagaimana kita memiliki lingkungan dan lain sebagainya. Sadar tidak sadar ada benih-benih yang ditaburkan di situ. Sebagian ya itu dari Tuhan, sebagian besar seringkali bukan dari Tuhan. Sampai akhirnya kita memiliki mentalitas salah dan cara berpikir yang salah. Kenapa saya umpamakan sebuah landasan pemikiran atau sebuah pohon-pohon pemikirannya dalam hidup kita itu seperti sebuah pohon atau sebuah benih yang ditanam? Karena Yesus juga memperumpamakan bahwa kebenaran firman Tuhan itu juga seperti benih. Ya, kebenaran firman Tuhan itu adalah seperti benih. Ada yang ditabur, ada yang dimakan burung, ada yang ditabur di sebuah lahan yang tanahnya baik, tapi begitu dia tumbuh dihimpit dengan tanaman-tanaman yang di sekitarnya. Lalu di situ dibahas bahwa ketika dia bertumbuh dihimpit dengan tanaman-tanaman di sekitarnya, itu berbicara tentang kemakmuran, berbicara tentang hal-hal dunia yang menghimpit. Lalu dia tidak bisa bertahan dan akhirnya mati lagi benihnya. Tapi di situ ada sebuah benih yang dikatakan tertanam di tanah yang di lahan yang baik. Dikatakan itu seperti orang yang menerima firman Tuhan dengan hatinya yang baik dan mengerjakannya, membuahkannya dengan ketekunan. Artinya saudara, bagaimanapun butuh sedikit effort untuk saudara dan saya. Yang pertama, untuk kita menebang pohon-pohon pemikiran yang sudah tertanam di kepala kita. Saudara, ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita berjalan dengan iman, bukan berarti kita tidak bernalar. Nah, ini yang kadang-kadang orang rada kepleset-kepleset. Ya, bukan berarti kita tidak bernalar, bukan berarti kita tidak berlogika. Beberapa, kita melibatkan logika di sini. What? Nggak bisa dong. Iman dengan logika itu dua hal. No. Gini. Ketika kita melangkah di dalam iman, ketika kita melangkah secara profetik, profetik itu adalah tindakan yang didorong oleh Roh Tuhan. Itulah kenapa dikatakan tindakan kenabian atau tindakan profetik. Tindakan profetik bukanlah sebuah tindakan yang latah. Anda melihat ada orang melakukan hal-hal tertentu, mendeklarasikan hal tertentu, lalu Anda latah dan Anda mengikutinya. Itu bukan tindakan profetik, itu adalah tindakan latah. Tindakan profetik itu adalah apa? Tindakan yang didorong oleh Roh Allah. Sampai di sini bisa dipahami ya. Dan lalu artinya kalau misalnya tindakan profetik itu atau semua tindakan iman kita dan lain sebagainya, Pak, itu kan nggak bisa, Pak. Kita harus berlogika, bernalar dan lain sebagainya. Bagaimana Anda tidak bernalar kalau misalnya Anda kerjakan, Anda itu menentang nalar saudara, menentang iman saudara, menentang cara berpikir saudara. Sadar nggak sadar, Anda tidak bisa percaya loh dengan apa yang Anda kerjakan. Anda baru percaya ketika melihat buahnya. Iman itu apa? Anda tahu ketika Anda kerjakan hal ini, ada sesuatu yang bergerak di alam roh dan itu membawa breakthrough dalam hidup saudara. Atau ada sesuatu yang bergerak di dalam alam roh dan itu membawa Anda sejalan dengan yang Tuhan mau. Anda tahu, Anda mengerti ketika Anda kerjakan hal itu, ada sesuatu yang bergerak. Artinya apa? Sebuah tindakan profetik, sebuah tindakan keiman, sebuah tindakan kenabian, sebuah tindakan yang kita landasi dengan iman, mau nggak mau akan melibatkan logika dan nalar saudara. Cuma masalahnya kita tidak menggunakan logika dan nalar dunia. Sampai di sini bisa dipahami ya. Logika dan nalar dunia harus kita tebang habis dari pikiran kita dan ditanamkan hukum roh kebenaran yang kita terima dari kebenaran firman Tuhan. Itulah kenapa Anda nanti tidak akan terlalu terkejut ketika 5 roti 2 ikan Anda bisa memberi makan 15.000 orang dan sisa 12 bakul.
Karena apa? Landasan pemikiran kita adalah landasan kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal yang Tuhan bukakan dan Tuhan mau untuk kita kerjakan, sementara hal tersebut belum kita pahami, tapi kita ngerti landasan firmannya di mana. It's okay. Tapi di situ ada landasannya. Kenapa Anda kerjakan hal itu? Baik itu karena saudara dapat sendiri dari Tuhan, baik itu sekarang Anda bisa melihat kegerakan Tuhan ke arah sana, atau kairos, Anda ada memahami bahwa ada sebuah kairos yang dibukakan. Itu adalah landasan pemikiran saudara dan saya. Landasan pemikiran dunia diterapkan di sini nggak masuk, saudara. Hah? Kairos? Apa itu? Hah? Suara Tuhan? Apa itu? Di sini Anda harus mengerti bahwa bagaimanapun setiap apa yang saudara dan saya kerjakan, bagaimanapun itu akan melibatkan pemikiran saudara dan hati saudara. Amin. Nah, di situ dulu saudara dan saya harus mengerti, artinya bahwa setiap apa yang kita kerjakan nggak bisa kita kerjakan mentorku. Ya udahlah, aku nurut aja, aku nggak ngerti maksudnya apa. Mohon maaf ya saudara ya, orang-orang yang seperti itu mungkin pada waktu dia dari mentornya dapat untuk dia harus mengerjakan sesuatu, dia kerjakan, mungkin pada waktu itu terjadi breakthrough. Tapi saya mau kasih tahu bahwa mentor saudara, hamba Tuhan, nabi Tuhan atau siapapun itu tidak 7 kali 24 jam bersama-sama dengan saudara. Pak, kok ngamuk-ngamuk sih Pak? Enggak, supaya Anda rada tegang aja dikit. Jadi kami para hamba Tuhan tidak 7 kali 24 jam bersama-sama dengan saudara. Kita enggak 7 kali 24 jam ready untuk itu semua. Anda harus punya pergaulan pribadi dengan Tuhan. Ada masa-masa tertentu Anda harus mengambil keputusan secepat ini. Ketika Anda menghubungi hamba Tuhan itu handphonenya lagi lowbat. Anda mengira, oh ini ada nabi Tuhan, aku punya nomornya juga. Anda hubungi, rupanya dia lagi di toilet dan handphonenya di luar. Oh hamba Tuhan yang ini, oh rupanya dia lagi puasa handphone, buyar saudara. Sedangkan Anda harus mengambil keputusan das secepat itu. Dan kita membiasakan diri kita ada gerhana di antara kita dengan Tuhan. Itu masalah. Kita nggak mau membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita tidak mau melatih diri kita untuk sensitif dengan bahasa Tuhan. Ada masa-masa tertentu Anda harus hadapi sendiri. Kalau kita tidak melatih diri kita, saya mau kasih tahu ya, runyam saudara. Pergaulan pribadi dengan Tuhan itu wajib, kudu, mesti. Wah kalau kayak gitu nggak usah mentor-mentoran. Loh kata siapa? Perlu nggak kita dimentori? Perlu. Saya bolak-balik menceritakan bagaimana Pak Daniel mementori saya, sampai akhirnya saya memutuskan gini, udahlah kalau aku tanya, ujung-ujungnya disuruh nanya sendiri, ujung-ujungnya nanti kalau misalnya minta konfirmasi dengan beliau ngomong, kamu yakin? Udah minta tanda, udah, yaudah kerjain, aku sepakat. Ujung-ujungnya kadang-kadang saya salah dengar atau benar, ya ujung-ujungnya kalau misalnya salah ya berdarah-darah, kalau benar ya breakthrough. Dan ini apa bedanya sama jalan sendiri? Akhirnya saya sudah lama nggak konfirmasi lagi dengan beliau, dan beliau akhirnya bertanya, banyak hal nih kamu kayaknya jalani sendiri, kenapa nggak konfirmasi lagi? Ah ya percuma bih, toh nanti ujung-ujungnya jawabannya hafal saya. Doa sendiri, tanya Tuhan, nanti konfirmasi. Jawaban setelah konfirmasi, yakin? Kamu udah minta tanda? Oke aku sepakat. Nanti ujung-ujungnya gitu. Padahal ngomong apa? Nah ini bedanya. Ketika kamu konfirmasi, kalau misalnya itu benar-benar suara Tuhan dan kamu kerjakan, terkadang imanmu tuh nggak nyampe. Ingat, 2 orang sepakat,
itu dihitung sama Tuhan. Dengan aku sepakat, kamu sepakat, itu dikatrol. Di situ saya ngerti. Posisi mentor saudara dan saya adalah membuat mata kita terus terarah ke Tuhan, itu yang pertama. Dan kedua, untuk mensupport iman saudara dan saya. Maksudnya apa? Katakanlah mentor itu seperti bulan. Jangan taruh bulan ini gerhana antara saudara dengan matahari. Kegelapan akan terjadi di situ. Oh iya. Oh Pak, tapi ini di kantorku Pak lagi ada setan Pak. Harus diusir setannya. Anda sekali dua kali it's okay. Untuk didoakan, untuk diusir dan lain sebagainya. Tapi Anda juga harus belajar untuk berurusan sendiri dengan kuasa kegelapan. Karena apa? Mentoring yang sehat adalah membuat domba-domba semakin mengkristal dan semakin dewasa di dalam Kristus. Amin saudara. Anda harus mengerti tentang hal ini. Dan peran mentor adalah ketika saudara menghadapi kegelapan yang pekat. Ketika saudara menjalani pengembaraan Anda di malam hari. Anda melihat mentor itu seperti melihat bulan. Anda ngelihat di situ, oh bulan ini bercahaya. Ada refleksi dari matahari. Tuhan masih ada. Posisi mentor adalah apa? Menguatkan saudara, membuat Anda fokus dengan Tuhan, dan gak gampang menyerah ketika kita mengalami apapun. Mengarahkan kembali hati kita ke Tuhan, membuat kita semakin dewasa, semakin mengkristal di dalam Tuhan. Kita harus masuk posisi yang seperti itu saudara. Kalau kita menggantungkan diri kita ke manusia, siapa yang jamin saya sebagai manusia kedagingan yang gak bisa keluar? Siapa yang jamin bahwa ini gak ada daging manusianya? Siapa yang jamin? Kita gak tahu. Kong Yusak dulu pernah ngomong, percayalah dengan nabi-nabi Tuhan, kerjakan. Yes, betul. Itu di perjanjian lama, di mana roh Tuhan hanya ada di atas para nabi. Tapi sekarang roh yang sama tinggal di dalam hidup saudara dan saya. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Anda akan melihat Anda tidak pernah sendirian di situ. Amin saudara. Nah, di sini ketika kita memahami bahwa setiap detik hidup kita, setiap apa yang kita jalani, keputusan-keputusan yang kita ambil, bagaimana kita menghadapi semuanya, ternyata melibatkan pikiran kita. Saudara harus memahami bahwa kita tidak bisa kontrol semua dalam kehidupan kita. Banyak hal yang tidak bisa kita kontrol, tapi seakan-akan ilusinya kita seakan-akan bisa kontrol. Seakan-akan kita bisa switch, lampu ini dinyalakan atau dimatikan, kita bisa switch. Kita berpikir bahwa kita bisa punya kontrol 100%. Saya mau kasih tahu, tidak. Tiba-tiba ada korsleting atau apa, tiba-tiba ada faktor X yang mendadak kita ngerti kita tidak di dalam kontrol 100% apapun dalam kehidupan kita. Mendadak apa yang saudara rancangkan, mendadak ada faktor X yang akhirnya mengacak-acak rancangan kita. Di situ kita paham kita tidak bisa 100% kontrol apa yang terjadi di sekitar kita. Saudara sadar, tadi saya kesini saudara, wah tegang saudara. Kenapa? Saya berusaha untuk berangkat ke sini nih sebelum 1 jam dari rumah saya. Hujan kenceng banget. Saya udah mikir gini, mateng nih. Kalau udah kayak gini biasanya macet. Tapi ya sudahlah. Saya sudah siap-siap sama anak istri saya. Yuk berangkat. Hujan itu saudara. Jarak pandang kita mungkin gak lebih dari 50 meter. Putih semuanya. Waktu di jalan saudara,
Saya udah mikir kayak gini, aduh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kalau boleh Tuhan, nggak macet. Kalau boleh Tuhan, semuanya boleh lancar semuanya. Waktu perjalanan ke sini dan apa yang terjadi, saudara? Ternyata di situ ada rekayasa Tuhan. Apa rekayasa Tuhan di situ? Agak banjir sedikit, tapi orang Gede Bage ngerti pasti. Kalau hujan model kayak gitu nggak ada yang berani keluar rumah. Semuanya ngerem di rumah. Jadi itu jalan sepi, cuma saya sendirian bersama dengan genangan air yang tidak begitu mengkhawatirkan. Sampai akhirnya perempatan Soekarno-Hatta Gede Bage, saya udah mikir, wah ini bisa banjir gede ini. Saya mau kasih tahu saudara, mana Angel? Istri saya tuh saksinya, itu di situ. Istri saya saksinya. Jalur yang saya kering, airnya tuh gak banjir. Jalur sebelah itu mereka jalan airnya sampai ke kaca depan mobil, saudara. Yang di sini kosong sendiri aja. Yang sebelah sana macet, saudara. Beberapa motor diangkat pindah ke jalur yang ke arah sana. Itu pun apakah saya in control ataukah saya menguasai keadaan 100%? Tidak. Saya tahu di situ ada yang namanya suatu hal yang supranatural, ada yang namanya perkenanan, ada yang namanya mujizat. Yang sebenarnya itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Tuhan mau. Amin, saudara. Nah, sekarang ketika saudara menyadari tidak ada satupun dalam hidup kita yang dalam hidup kita yang bisa kita in control 100%. Bahkan detak jantung kita aja untuk bisa ngelatih, untuk bisa kita atur lebih cepat atau lebih lamban, nggak bisa. Semua orang itu harus dilatih, saudara. Tapi ada satu hal dalam hidup saudara dan saya yang sebenarnya Tuhan anugerahkan, dan oleh karena hal ini saudara punya potensi untuk bisa mendistorsi segala keadaan yang di sekitar saudara. Dengan hal ini saudara bisa membuat perubahan di sekitar saudara. Apa itu? Dan satu hal ini sebenarnya saudara dan saya bisa punya in control 100%. Apa itu? Pikiran saudara dan hati saudara. Enggak Pak, selama ini saya justru nggak bisa menguasai pikiran saya. Justru pikiran saya membuat saya takut. Nah, itu masalahnya. Padahal jelas di dalam firman Tuhan dikatakan, apa saudara? Jagalah hatimu dengan, Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika saudara memahami hal ini, di sini ditulis karena dari situlah terpancar kehidupan, bukan ditulis supaya di sana terpancar kehidupan. Artinya apa saudara? Artinya saudara, hati kita ini lagi beres atau nggak beres, kehidupan tetap terpancar. Hati kita lagi pahit, hati kita lagi kesel, hati kita lagi marah, tetap kehidupan terpancar nggak? Terpancar. Masalahnya kehidupan yang kayak gimana yang terpancar? Ini beberapa ya, saudara mungkin gini, apa iya sih? Apa iya sih? Yang terpancar di sini ini bisa membawa sesuatu walaupun itu tidak kasat mata, tidak bisa dilihat mata. Ada beberapa orang yang kayak gini, udahlah saya mah yang kelihatan-kelihatan aja, itu lebih nyata buat saya. Yang kelihatan-kelihatan aja lah. Itu yang masuk akal. Gini, Anda mau percaya dengan penglihatan saudara? Saudara, saya mau kasih tahu, ketika muncul pelangi, Anda tahu ya, pelangi itu adalah akhirnya cahaya matahari yang akhirnya dipedar menjadi beberapa warna di situ. Itu ada jutaan atau miliaran spektrum warna yang muncul sebenarnya. Mata manusia yang normal, mata saudara dan saya hanya bisa menangkap 0,001%
0,035% dari semua spektrum warna yang ada. Artinya kita melihat ini hanya kurang dari 1%, yang realitanya tuh bentuknya, warnanya kayak gimana, sebagian besar kita nggak bisa lihat. Kita hanya melihat kurang dari 1% dari semua warna yang ada. Anda mungkin bisa melihat ada baju warna putih dan hitam di sini, tapi banyak orang tidak bisa melihat yang tidak bisa ditangkap dengan spektrum mata manusia. Ada gelombang di situ, ada energi di situ, ada frekuensi, wave dan lain sebagainya. Anda bisa melihat yang namanya arus listrik, Anda bisa melihat aliran energi, Anda bisa melihat medan magnet, Anda bisa melihat banyak hal yang tidak bisa mata manusia tangkap. Tapi kita masih mau percaya dengan mata kita. Kita masih mau ngomong, aku sih percaya yang dilihat mata aja. Saudara-saudara, saya mau ingatkan kembali, kenapa Tuhan kesal dengan Esau? Kenapa? Ini saya bagikan terakhir kemarin kan. Kenapa Tuhan kesal sama Esau? Kenapa dia bilang sama aku benci Esau? Kenapa? Karena Esau mementingkan yang penting nih, yang kelihatan mata aja. Dia bahkan nggak tahu apa yang dia lihat itu. Anda lihat, cek nanti di dalam firman Tuhan. Dia nggak tahu itu sop kacang merah atau apa. Dia nggak tahu. Atau apakah itu pewarna pakaian, dia nggak tahu. Cuma itu ada merah-merah di mangkok. Esau ngomong apa sama Yakub? Aku mau dong itu. Yakub pinter. Kita trade ya, kita bertukar ya. Tukar sama apa? Hak kesulunganmu. Jawaban Esau di dalam bahasa aslinya mengerikan sekali. Buat apa hak kesulungan kalau aku mati kelaparan? Ayo, mirip gak sama mental materialistis orang-orang zaman sekarang? Buat apa hal-hal yang itu? Anda bisa melihat hak kesulungan? Bisa nggak? Saya sedang membawa berkat. Bisa Anda lihat? Saya sedang membawa keberanian di sini. Bisa Anda lihat keberanian? Bisa Anda melihat buah sulung? Itu imaterial. Mata kita tidak bisa melihat, tapi Anda bisa rasakan. Betul? Dan orang-orang yang dengan cara berpikir yang salah, mereka cuma berpikir udah yang kelihatan depan mata. Ketika dikasih tahu, siapin yang di sini, udahlah, yang mata aku lihat aja. Di situ Esau ngomong apa? Aku minta yang merah-merah itu. Dia bahkan gak tahu apa yang dia lihat. Dan disitulah Esau mendukakan hati Tuhan. Terbukti bahwa dia tidak memahami yang namanya blessing yang dari Tuhan. Bukan berarti sesuatu yang cuma yang kelihatan di depan mata. Saudara, saya rindu untuk saudara memahami. Jangan terlalu percaya dengan apa yang saudara lihat. Jangan terlalu percaya bahkan dengan pohon-pohon logika yang sudah dunia tanamkan di dalam pemikiran kita. Anak saya pada waktu SD sudah diomong sampai kita di AOC kita sudah diajari untuk doa kesembuhan ilahi, ke jalan-jalan doa kesembuhan ilahi. Kita sudah dilatih seperti itu. Di sekolah diomongnya apa saudara? Di sebuah pelajaran, ketika temanmu sakit, apa yang harus kamu lakukan? Anak saya isi, didoakan supaya kesembuhan terjadi. Doa kesembuhan ilahi. Dicoret saudara, seret, dijenguk jawabannya. Astaga, Anda bisa bayangkan apa yang dunia tanamkan. Dunia nanamin apa saudara? Nabung pangkal kaya. Pernah ketemu sama orang yang kaya gara-gara nabung? Hah? Dia nabung nih, tapi dia nggak ngerti manajemen, dia nggak ngerti untuk bisa memaksimalkan potensinya. Urusan cuma nabung doang. Ada orang kaya gara-gara nabung? Gak ada loh saudara.
Orang yang sampai ke titik kelimpahan itu bukan karena nabung, karena dia bisa memaksimalkan setiap apa yang masuk dalam kehidupannya, termasuk uang. Dia ngerti yang namanya investasi, dia ngerti yang namanya instrumen-instrumen investasi dan lain sebagainya. Itulah kenapa orang-orang yang punya lumbung yang benar, dia bisa nyebrang untuk breakthrough. Tapi orang-orang yang tidak memahami, uang Anda tabung itu nyusut, saudara. Nyusut, serius. Kenapa Pak nyusut? Apakah karena kelembaban? Tidak. Karena ada yang namanya inflasi. Zaman dulu saya, saudara, nasi goreng itu harganya masih 500 rupiah. Masih ingat? Nah, yang masih ingat nasi goreng harga 500 rupiah itu angkatannya sama saya. Sekarang harga nasi goreng berapa? 15.000, 10.000, 15.000 sampai 20.000. Anda bayangkan tuh berapa kali lipat tuh. Waktu dulu Anda nyimpen duit 100 juta, sekarang nih 100 juta harganya drop, saudara. Anda harus mengerti, saudara. Terkadang orang berpikir itu masalahnya di mana? Uangnya, betul? Loh, bukan uangnya yang masalah, saudara. Gak ada uang, nah itu yang masalah, bener toh? Gak, maksud saya gini, bukan masalah ada dan gak ada uangnya. Masalahnya nih wadahnya, mentalitasnya. Bagaimana Anda melihat sisi keuangannya dalam hidup saudara, itu yang jadi masalah. Bukti, mau dibuktikan gini, Anda kumpulin 50 orang. Mohon maaf, 50 orang yang tadinya miskin, benar-benar miskin. 50 orang yang umurnya sama ya, katakanlah umur 35 atau 30 atau 30 ke atas lah. 25 orang yang, mohon maaf, yang miskin dengan 25 orang yang kaya banget. Kumpulin. Lalu dibagiin duit 2M, 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 2M. 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar, 2 miliar. Semuanya 50 orang dapat 20 miliar masing-masing. Dan mereka harus memulai hidup dari nol. Handphonenya dibuang, semuanya dibuang. Mereka pakai identitas yang baru aja, dipindah ke negara lain. Dilepas. Ini riset ini udah pernah dilakukan. Riset ini sudah pernah dilakukan. Lalu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian yang miskin kembali miskin. Sebagian kondisinya lebih mengerikan sebelum dia terima uang 2M. 25 orang yang kaya balik jadi kaya lagi. Anda bisa ngerti, saudara? Permasalahannya bukan dompetnya kita. Permasalahannya di sini dan di sini. Tapi Tuhan sudah kasih instrumen untuk saudara dan saya untuk bisa menguasai itu semua. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Anda kalau penasaran kuasanya ini sejauh apa pikiran dan hati manusia, sebenarnya eksplosif apa sih Pak? Anda kalau misalnya ingat, saudara, di dalam Kejadian 5, Kejadian 6 ayatnya 5 sampai 8. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Oh, oke, sorry. Saya buka ya ini, soalnya ternyata di catatan saya nggak lengkap ini. Kejadian 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai ke 8. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan.
Pernahkah Anda bertanya-tanya ketika Anda baca ayat ini? Gini saudara ya, ketika saudara baca firman, banyak orang tuh, banyak pewahyuan yang lewat. Kenapa? Karena ketika dia baca firman, dia tidak melibatkan pikirannya. Akhirnya ada sesuatu hal, banyak hal yang berharga akhirnya lewat begitu saja. Pernah suatu saat saya baca firman Tuhan, bumi itu diciptakan dari air dan nanti dihabisi sama air lagi. Lalu muncul pertanyaan, hari keberapa air diciptakan? Ayo, ada yang pernah tanya kayak gitu sama Tuhan? Hari keberapa air diciptakan? Gak ada. Dari awal mula air itu sudah ada. Itu penjabaran itu nanti panjang lagi. Udah. Tapi kembali lagi ke sini. Ketika Anda baca, bahkan Tuhan memusnahkan yang namanya binatang-binatang, hewan melata, burung-burung di udara. Urusannya apa, saudara? Kenapa sampai burung-burung di udara pun sampai mereka harus dimusnahkan? Kenapa sampai semua binatang-binatang, hewan-hewan itu sampai dimusnahkan? Bahkan mungkin beberapa spesies tumbuhan harus musnah juga pada waktu itu. Kenapa, saudara? Apa urusannya mereka? Padahal yang berbuat kejahatan siapa? Manusia. Kenapa sampai kok semua binatang hanya akhirnya binatang yang diselamatkan itu pun hanya sepasang-sepasang. Saya mau tanya, apakah yakin dari semua spesies yang ada, semua sepasang-sepasang itu bisa selamatkan? Belum tentu. Menurut saya sebagian punah pada waktu itu. Tapi kembali lagi ke pertanyaannya, apa urusannya? Kenapa binatang-binatang ini, bahkan sampai mungkin sebagian dari tumbuhan akhirnya harus dihabisi? Di sini ayatnya, saudara. Di ayatnya yang kelima dikatakan, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination and that every imagination of the thought of his heart was only evil continually. Anda bayangkan, imajinasinya, pikirannya, hatinya yang keluar kejahatan, ternyata itu meradiasi semua lingkungan yang ada pada waktu itu. Sampai akhirnya apa? Rusak semuanya. Itulah kenapa akhirnya harus semuanya dimusnahkan. Saudara, Anda harus mengerti, ketika saudara kadang-kadang kita mengeluh di hadapan Tuhan, Tuhan kenapa ya hidupku kok kayak gini, kejadiannya kok seperti ini, dan kita keluarkan keluhan-keluhan kita. Lalu kita kadang-kadang terlalu cepat berburuk sangka dengan Tuhan. Saya mau ingatkan sekali lagi bahwa ada tertulis firman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau misalnya kehidupan yang kita jalani kacau, mungkin penjahatnya bisa Anda temukan ketika kita bercermin. Nah, itu penjahatnya. Tapi Pak, ini setan yang bikin kacau. Oh ya? Kalau misalnya Anda di dalam Tuhan dan Tuhan bertata dalam hidup saudara, apa iya setan bisa bikin kacau hidup saudara? Mereka bisa bikin kacau karena kita keluar dari Tuhan, keluar dari naungan Tuhan. Boom, serangan masuk di situ. Seringkali kita selalu menyalahkan faktor luar. Oh, ini salahnya setan nih, oh ini salahnya tetangga nih, oh ini salahnya dia nih, oh ini salahnya suami saya, salahnya istri saya, salahnya anak. Lebih gampang kita lempar kesalahan. Setan pun ketika dituding bahwa dia salah, dia mah diem aja. Adam nyalain Hawa, Hawa nyalain siapa? Ular. Ular nyalain siapa? Gak nyalain siapa-siapa. Dan itu melambangkan setan. Dia gak akan nyalain siapa-siapa. Kenapa? Karena dia ngerti, ketika dia yang disalahkan, manusia akhirnya lebih susah untuk berubah. Seseorang masuk ke rumahnya, terus terjadi panas, emosi, dan lain sebagainya. Lebih mudah untuk kita ngomong kayak gini, ini ada roh kemarahan Pak di rumah, ada roh perpecahan Pak di rumah. Doain,
Lebih gampang kayak gitu dibandingkan kita bertobat dan kita ngerti salah kita di mana. Dan kita merubah paradigma kita, merubah karakter kita. Itulah kenapa di firman Tuhan, menerima firman dengan baik, menerima benih dengan baik itu adalah menerima firman dengan hati yang baik dan mengerjakan dengan ketekunan. Ada perubahan paradigma di situ. Jangan sampai lost tentang hal ini, saudara. Lalu ketika kita pahami ini yang terjadi di masa lalu, gak sampai di situ, saudara. Di Yesaya 24 ayat yang 3 sampai 6. Ini bicara tentang akhir zaman di masa-masa kesesakan. Yesaya 24 ayat yang 3 sampai 6 dikatakan, bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya dan akan dijarah sehabis-habisnya. Maka sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini, bumi berkabung dan layu. Ya, bumi merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, mengingkari perjanjian abadi. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi dan penduduknya akan mendapatkan hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap dan manusia akan tinggal sedikit saja. Saudara, ketika Anda memahami hal ini, bahkan bumi harus menerima cawan yang ditumpahkan karena manusianya yang rusak. Saudara, bahwa apa yang ada di dalam diri saudara itu pikiran saudara dan hati saudara harus diset yang benar agar segala sesuatu yang ilahi itu bisa jadi dalam hidup kita. Kalau misalnya kita nih melihat hidup kita tuh begitu kacau, begitu runyam, coba cek lagi, jangan-jangan cara berpikir kita juga kacau sebelumnya. Sebelumnya hati kita juga kacau. Lebih mudah mengingat hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyebalkan, itu lebih mudah diingat dibandingkan segala hal yang manis bersama dengan Tuhan. Itu adalah salah satu tanda bahwa sebenarnya hati kita kecenderungannya menangkap sesuatu yang menyakitkan dari dunia. Dan kalau misalnya hati kita lebih mudah mengingat hal-hal yang menyakitkan yang kita alami, hati-hati loh saudara. Kalau kita nggak bisa jaga hati kita, itu tetap memancarkan kehidupan. Apa iya kita mau memancarkan kehidupan yang kacau seperti itu? Jangan. Beresi hati kita, beresi pikiran kita. Dan di sini dikatakan lagi, Lukas 17 ayat 20 sampai 21 dikatakan, ada pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang? Yesus menjawab katanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan bahwa ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah apa? Ada di antara kamu. Di beberapa terjemahan dikatakan kingdom of God is within you. Kerajaan Allah sudah ada di dalam saudara. Anda mau cari portal kerajaan Allah paling dekat, Anda lihat diri Anda. Saudara pahami bahwa saudara, saya ini, Kris ini bukan Kris yang punya tubuh, jiwa dan roh, enggak. Kalau saya berpikir saya adalah punya tubuh, jiwa dan roh, kita gagal memahami untuk menjalani kehidupannya seperti apa. Saudara harus memahami bahwa saya adalah roh yang tinggal di dalam tubuh ini. Beda nggak? Beda. Kalau saya berpikir bahwa tubuh ini adalah saya 100%, kita akan membatasi segala potensi ilahi yang sebenarnya sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Tapi ketika kita melihat di depan cermin dan oh, ini adalah kendaraan saya adalah roh yang tinggal di dalam tubuh ini, Anda akan bisa menelisik ada potensi-potensi ilahi sebenarnya yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya. Ya, sampai di sini Anda bisa pahami ya. Hati, pikiran, mentalitas. Hati, pikiran, mentalitas. Bahwa ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada beberapa hal yang harus terjadi. Apa saudara?
Anda mau nggak mau, Anda harus upgrade hidup Anda harus upgrade kebiasaan hidup Anda. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang ilahi itu bisa jadi dalam hidup saudara. Lalu, Pak, tentang keuangan ini kayak gimana? Oke, saya mau kasih tahu. Keuangan, tentang keuangan. Oke ya, ini siap-siap nih saudara dari sini ya. Ada sebuah sistem di dunia ini. Kalau kemarin Pak Jo sempat ngomong seperti tangan-tangan hantu. Mereka sebenarnya ada, tapi seperti tidak ada. Tapi itu menjadi rahasia umum bahwa mereka ada. Jangan pancing saya untuk ngomong mereka siapa. Ngerti maksud saya ya? Di dalam Wahyu mereka dikatakan mereka mengaku-ngaku dirinya orang Yahudi. Tapi sebenarnya bukan demikian. Tapi mereka adalah jemaah iblis. Mereka sudah mengatur apa yang terjadi di muka bumi. Anda mau lihat saudara betapa Indonesia dikacaukan oleh sistem yang sudah ada. Kalau Anda ngerti Indonesia dulu sangat-sangat kaya. Aduh, udah mau cerita ke sini ya. Saya simpan ini untuk nanti. Ya, saya simpan ini untuk nanti, untuk offline. Sorry ya yang di rumah, makanya datang. Banyak hal yang saya nggak bisa ngomong. Pak, nggak usah terlalu parno kayak gitu. Saudara, saya ini sering ikut beberapa seminar-seminar tentang sejarah, tentang perekonomian dan lain sebagainya. Kalau sudah membahas-bahas tentang hal-hal kayak gini, itu mendadak ya. Entah itu videonya jam itu apa sih? Jam, jadi diem gitu, freeze atau apa. Entah itu tiba-tiba nggak bisa diakses, tiba-tiba di take down dan lain sebagainya. Loh kok bisa kayak gitu, saudara? Ketika ini masuk ke internet, entah itu YouTube atau platform apapun, Anda kan ngerti, ada yang namanya auto caption di situ. Tahu auto caption? Kalau misalnya di layar YouTube itu ada gambar seperti buletan, terus ada C gitu ya. Itu auto caption itu apa? Dia akan tangkap setiap kata-kata yang disampaikan di situ dan dibuat jadi teks. Nah, mereka filter dari situ. Ngerti maksud saya? Saya mau singkat cerita ngomong kayak gini, sistem yang dunia ada itu pengen tetap yang miskin tetap miskin. Saya ulangi sekali lagi, sistem dunia yang ada membuat yang miskin tetap miskin. Mereka mengajarkan secara subliminal. Subliminal itu apa ya? Mereka mengajarkan di bawah sadar. Mentalitas perbudakan itu dibangun dari zaman kita belajar. Banyak yang menjelaskan bahwa sistem pendidikan, saya nggak ngomong sistem pendidikan jelek, tapi ada sebagian yang mengajarkan kita ini dididik untuk bekerja. Ngerti ya maksud saya ya? Aduh, ini rada bahaya nih ngomong kayak gini. Kita ini dilatih untuk kerja, membuat yang kaya semakin kaya, dan mereka yang di level pekerja atau mereka yang di menengah sampai ke bawah akan tetap berada di situ. Sistem pendidikan ini akan melahirkan pekerja-pekerja tangguh. Tapi mereka hanya hidup karena ada perintah dan direction di situ. Orang-orang ini akan dibuat sedemikian rupa, memiliki pemikiran kritis yang sangat-sangat dangkal. Daya imajinasinya mendadak di stop di situ. Kreativitasnya mendadak dibuat semakin kerdil. Bagaimana seseorang untuk bisa, gini ya, penting Anda punya imajinasi, kreativitas. Karena apa? Itu yang bisa membuat Anda bisa melihat beberapa hal yang ada di depan. Saya pernah sharing di tempat ini, ada yang namanya precognition. Precognition itu adalah ketika Anda melihat kejadian-kejadian tertentu terjadi. Itu precognition itu seperti kemampuan olah data. Ya.
kemampuan olah data ini, seseorang nggak punya karunia kenabian, dia bisa tahu nih apa yang terjadi bulan ke depan, 2 tahun yang akan datang, dia bisa tahu. Kenapa? Karena dia punya skill olah data. Dari apa yang terjadi, data-data yang terkumpul, dia bisa lihat beberapa hal yang akan terjadi di masa mendatang. Dan sisi itu yang dibantai sedemikian rupa oleh pihak mereka. Saya mau ngomong apa adanya ya saudara ya. Bahwa saudara dan saya punya ada satu bagian di dalam otak kita yang disebut sebagai peniel. Tahu peniel? Peniel itu tempat Yakub bertemu dengan siapa? Malaikat Tuhan. Dan akhirnya bagian dari otak itu disebut juga sebagai peniel. Itu tempat peperangan. Tapi dari situlah manusia bisa menangkap sesuatu hal yang supranatural di sisi bagian peniel ini. Di situ ada yang namanya vision, ada yang namanya kreativitas, ada yang namanya imajinasi, ada yang namanya kemampuan manusia untuk bisa struggle, untuk bisa adaptif dengan cepat. Ngerti ya? Adaptif dengan cepat itu ngerti ya maksudnya apa? Ketika kita ada di suatu tempat, lalu di tempat yang berbeda dan memiliki suasana, memiliki cuaca yang berbeda sama sekali, kita bisa beradaptasi dengan cepat. Manusia punya kemampuan itu di atas rata-rata dibandingkan semua makhluk yang ada di seluruh dunia. Sisi peniel ini, ya, bagian otak kita yang punya nama peniel ini, disitulah sebenarnya orang-orang bisa menangkap yang namanya saudara dan saya. Kalau misalnya ini diasah, kita semakin tajam dengan suara Tuhan. Namun ada sebuah produk yang dibuat sedemikian rupa. Ini serius loh saudara. Dia produk minuman. Saya nggak mau bahas ini merek apa, tapi setelah offline saya akan cerita ini produk apa. Ini produk mendunia sekali. Dan produk ini ketika diminum sama orang-orang secara konsisten, itu akan mengakibatkan kerusakan permanen di dalam otak bagian peniel ini dan membuat keturunannya punya peniel yang tidak bisa berkembang dengan baik. Gak usah tanya minuman jenis apa, gak usah tanya itu merek apa. Pada waktu saya dibukakan sama Tuhan tentang hal ini, saya cerita sama adik saya Maria. Dia bilang, gawat ini. Kalau gitu aku harus puasa, gak mau minum minuman itu. Sampai jangka waktu tertentu, berapa tahun dia gak minum minuman itu. Mendadak dia dengar suara Tuhan. Baru kebuka mimpi-mimpian dari Tuhan. Baru kebuka yang namanya daya, kreativitas dan lain sebagainya. Anda tahu, dunia membuat sebuah tembok yang tidak bisa ditembus. Yang di atas bisa turun ke bawah, tapi yang di atas, yang di bawah nggak bisa tembus ke atas. Tapi ini semua bisa ditembus ketika saudara dan saya bersama dengan Tuhan. Kita punya mentalitas yang benar dengan apa yang ada di tangan kita. Saudara, bahkan ketika kemarin saya bahas, kalau misalnya Anda ngerti goal di dalam apa yang saudara terima ini di mana, di situ akan baru bisa terjadi. Banyak orang berpikir, banyak pengajaran-pengajaran yang diajarkan. Mereka mengajarkan, oke, nanti kita kayak gini-gini dan breakthrough terjadi. Kita ABCD dan kelimpahan terjadi. Seakan-akan kelimpahan dan breakthrough itu adalah hilirnya. Seakan-akan kelimpahan dan breakthrough itu adalah goalnya. Saya mau kasih tahu saudara, kalau hal ini ada di dalam pemikiran saudara dan saya mau kasih tahu, itu adalah kekerdilan. Saudara, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan melimpahkan segala sesuatunya dalam hidup saudara dan saya bukan berdasarkan apa yang saudara dan saya buat untuk Tuhan. Di dalam ring tertentu di dalam Tuhan,
Tuhan nggak perhitungkan sebenarnya. Tuhan sudah mengasihi saudara dan saya di dalam ring tertentu ya, perkenanan tertentu. Tuhan nggak hitung apa yang saudara buat untuk Tuhan, tapi Tuhan perhitungkan wadahnya. Bahwa dikatakan berkat Tuhan menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Artinya hak saudara dan saya harus bisa membedakan mana yang berkat yang dari Tuhan dan mana yang hanya kekayaan saja. Saya bolak-balik membahas tentang hal ini. Anda harus bisa ngerti bedanya orang kaya dan orang diberkati. Orang kaya belum tentu diberkati. Orang yang diberkati, kalau wadahnya siap, dia akan kelimpahan. Tapi seringkali saya dengar, Pak, itu orang ninggalin Tuhan, kok malah diberkati. Mana ada orang ninggalin Tuhan lalu diberkati? Nah itu Pak, Anda baca di dalam firman Tuhan, apa yang terjadi dengan Kain. Kain waktu dia salah, dia urusan sama Tuhan, dia ditegur sama Tuhan. Kain ngomong apa? Ini hukuman terlalu berat buat aku. Tuhan kasih jaminan, nih aku kasih jaminan buat kamu. Tapi reaksi Kain di ayat selanjutnya, dia menjauh dari wajah Tuhan. Di dalam beberapa terjemahan, dia keluar dari hadirat Tuhan. Dari titik itu, Tuhan biarkan Kain. Apa yang terjadi? Kain menikah dan membangun kota. Bangun kota itu nggak kayak bangun perusahaan loh. Bangun kota itu suatu hal yang sangat besar loh. Tapi apakah Anda mau ngomong bahwa itu diberkati sama Tuhan? Tidak. Beda saudara. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya dan tidak ada kesusahan di dalamnya. Tapi itu ketika kekayaan bukan berkat dari Tuhan, pasti ada kesusahan di dalamnya. Uang itu, kemarin Pak Jo menjelaskan, uang itu di dalam bahasa Ibrani-nya disebut sebagai perak darah. Kenapa ada darahnya di situ? Karena itu ada nyawanya. Orang pegang uang agak nanggung, ya, uangnya belum limpah banget, uangnya masih rada nanggung. Rasanya pengen belanja terus. Tapi begitu uangnya rada nambah lagi, mendadak agak pelit untuk belanja. Pernah ngalami kayak gitu? Di batas keuangan tertentu kita berani gila-gilaan. Di batas keuangan tertentu mendadak cara jalan kita beda, cara kita ngeliat orang beda, cara belanja kita beda. Adik dari orang tua saya mengajarkan saya, jangan sampai kita megang duit dan gak megang duit kelihatan sama orang. Kita megang duit gak megang duit, harusnya kita tetap sama. Kalau misalnya kita baru berani beriman ketika kita ada uang, pertanyaannya, apa iya kita bergantung sama Tuhan? Atau jangan-jangan kita bergantung dengan keadaan dompet kita? Terus gak usah ngeliat aneh-aneh lah, nanti kepingin. Loh kenapa? Anda punya mimpi itu baik. Siapa tahu ketika Anda melihat, Anda dibukakan sama Tuhan tentang banyak hal di tempat itu. Ada duit gak ada duit mah urusan belakangan. Kita berharap pada Tuhan bukan sama uang, kan gitu. Mentalitas kita yang terbangun sampai sekarang apa saudara? Kita yang butuh uang, betul? Betul nggak? Ada yang nggak butuh uang? Yang nggak butuh uang berarti sudah dengar apa yang saya sampaikan kemarin. Mentalitas yang dibangun oleh dunia sedemikian rupa, kita yang butuh uang. Ini harusnya nih saya bahas sedikit tentang Indonesia di masa lalu. Kita nggak perlu duit. Orang Indonesia itu kaya raya, nggak butuh duit. Mau makan tinggal makan, mau mancing tinggal mancing, mau makan apa tinggal diambil. Tapi sistem keuangan yang tiba-tiba muncul merusak mentalitas, dan disitulah penjajahan terjadi. Sebelum itu Indonesia kaya raya, nggak penting semua itu semua. Orang kita ketika seseorang bertemu dengan orang yang lain, mereka bisa tukar 5 ikan dengan 1 pacul atau 1 celurit, dan mereka
rela-rela aja. Karena apa? Yang sini tahu dia butuh celurit, yang situ tahu dia butuh ikan. Dan rela, ya sudah kamu butuh ini, aku butuh itu, udah tuker aja, barter. Dan dilihat value-nya, nggak penting itu, modalnya berapa tuh bikin kayak gituan. Tapi sistem yang ada membuat manusia punya price tag di sini. Ini yang hati-hati saudara. Sistem dunia mengajarkan kita yang butuh duit. Ketika saudara mengerti hulu dan hilirnya, kenapa saudara dan saya harus diberkati sama Tuhan. Saya katakan, kenapa harus diberkati sama Tuhan, terutama di masa-masa sekarang ini, terutama di masa-masa kegelapan mau terjadi. Saudara dan saya harus bisa terima berkat Tuhan. Kenapa? Karena saudara dan saya lah yang menjadi instrumen Tuhan di akhir zaman untuk melakukan penuaian jiwa-jiwa. Ada golongan orang tertentu, kupingnya baru kebuka ketika orang yang pegang duit ngomong sama dia. Saya berdoa orang itu adalah saudara. Maksudnya yang pegang duit dan ngomong sama dia, saudara ya. Oh iya loh, ada orang-orang tertentu tuh gak mau denger. Ah, ngapain gue denger lu juga gak ada duitnya. Terkadang begitu Anda dan saya bisa terima berkat Tuhan maksimal, mendadak orang-orang itu dengerin apa yang kita ngomong loh. Ikatlah persahabatan dengan Mamon, betul? Karena suatu saat Mamon gak bisa nolong, tapi hal itu bisa. Kenapa? Mendadak kuping orang dan mata orang kebuka ketika saudara dan saya dimerdekakan dalam hal keuangan di hadapan Tuhan, oleh Tuhan. Kuping mereka kebuka, mata mereka kebuka. Ada orang-orang kayak gitu nggak? Ada. Dan Tuhan mengasihi mereka nggak? Tuhan mengasihi mereka. Itulah kenapa salah satunya saudara dan saya harus limpah di dalam kasih karunia-Nya. Kita harus kelimpahan. Bagaimana kita mau menjadi garam dan terang kalau misalnya kita tidak memiliki sisi influence dari diri kita? Bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang kalau misalnya kita ditaruh tempat yang tawar, kita ikut tawar? Kalau Anda ditaruh di air tawar dan air tawar itu menjadi asin karena saudara, artinya saudara punya influence di tempat itu. Influence itu berbicara tentang apa? Limpah. Itu loh kenapa saudara kita harus bisa nangkep apa yang Tuhan mau. Tapi mentalitas, oh berarti kita tentang butuh duit ini gimana? Oke, balik lagi ke Mazmur 23 ayatnya yang pertama. Di situ dikatakan apa? The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuh kuncinya. Kalau Anda ngerti tentang hal ini, ketika Anda ngerti Tuhan yang menggembalakan hidup saudara, Anda nggak pengen apa-apa lagi. Karena apa? Anda melihat jaminan dan anugerah itu ada di dalam penggembalaannya Tuhan. Bahkan di Mazmur 23 di ayatnya ke-5 atau ke-6 dikatakan apa? Kebajikan dan kemurahan, apa saudara? Akan mengikuti kita. Ini siap ya? Anda harus fokus mata kita ke Tuhan. Anda mau breakthrough, Anda mau maksimal di setiap perbekalan yang Tuhan berikan. Simple. Pastikan Anda di jalur Tuhan. Pastikan Tuhan gerak di mana Anda ada di situ. Pastikan kita di dalam kawanan penggembalaannya Tuhan. Kenapa? Karena Anda harus ngerti, ada berkat yang dicurahkan, ada berkat yang diperintah sama Tuhan. Kita imam-imam Tuhan, ya khususnya kalau AOC, kalau saya panggilan bukan imam, bagaimana? It's okay. Itulah kenapa Anda harus ngerti, imam ini punya satu covenant khusus yang Tuhan kasih. Kita imam-imam Tuhan punya covenant untuk berapa masa sekali ke Israel, ke Hermon,
memperbaharui yang namanya perjanjian dan jaminan yang di Mazmur 23 ini. Kenapa? Anda lihat di situ. Tuhan memerintahkan berkat turun ke atas gunung Hermon sampai seterusnya, sampai ke semuanya. Di situ ada jaminan dan blessing yang Tuhan perintahkan. Bedanya apa dengan yang Tuhan curahkan? Kalau Tuhan curahkan, Anda di stop sama orang dan Anda nggak punya kemampuan untuk menampung hal itu. That's it, selesai. Di mana itu dicurahkan, Anda harus berdiri di situ. Kalau di sini stop, Anda harus berdiri di mana? Itu kayak gitu, dicurahkan. Tapi ada berkat-berkat yang Tuhan perintahkan. Kalau berkat-berkat yang Tuhan perintahkan, bahkan yang di Mazmur 23 dikatakan kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Itu tuh mengikuti aku itu di dalam bahasa aslinya itu ditulis dengan yirdifune, itu artinya adalah memburu saudara dan saya. Anda bayangkan, diburu. Pernahkah Anda terbayang dalam hidup saudara ketika saudara satu frekuensi dengan Tuhan, Anda diburu sama berkat yang dari Tuhan? Anda mau ditembok sama musuh-musuh saudara depan, belakang, kiri, kanan, gak peduli. Kalau misalnya Tuhan sudah perintahkan berkat ini akan memburu saudara dan menerobos semua halangan yang ada. Yang penting apa? Mentalitas kita benar dulu. Anda harus ngerti dulu hulu hilirnya. Kenapa saudara dan saya harus diberkati sama Tuhan? Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita akan menjadi instrumennya Tuhan untuk melakukan penuaian akhir zaman. Di situ dikatakan apa? Dalam firman Tuhan dikatakan apa? Berkat 5 roti 2 ikan memberi makan 15.000 orang dan sisa 12 bakul. Anda harus ngerti, yang Tuhan mau untuk saudara dan saya, yang sisa 12 bakul itu loh saudara. Kenapa berkat ikan ini habis? Saya sudah jelaskan di tempat ini. Kalau nggak salah itu dijelaskan di Yohanes. Yang dilakukan adalah roti ikan diangkat sama Tuhan lalu dibagikan sesuai dengan yang mereka mau. Ikan itu dibagikan sesuai dengan yang manusia mau, tapi roti dipecah-pecah dan dibagikan sesuai dengan yang Tuhan mau. Itulah yang membedakan. Yang ikan habis. Apapun yang saudara dan saya secara naluri daging kita inginkan, sebaik-baiknya itu just enough, hanya sekedar cukup. Itulah kenapa orang secara tidak sadar mereka berdoa karena naluri kedagingannya. Dia berdoa untuk keluarganya, dia berdoa supaya utangnya lunas, dia doa supaya apa yang dia kerjakan berhasil, dia doa supaya keturunannya bisa diberkati sama Tuhan. Hanya untuk dirinya dan dirinya. Itu loh sekedar cukup. Kok lebih dari cukup? Anda nggak akan cuma doa untuk diri Anda dan keluarga saudara saja. Mungkin di dalam doa Anda, ketika Anda melihat seseorang yang terlibat utang, Anda doa kayak gini, Tuhan, kalau bisa Tuhan buat aku bisa bayari utangnya dia. Itu loh more than enough. Beda nggak saudara? Beda. Mentalitasnya ketika ngelihat, Pak Jo kan pernah ceritakan, Pak ini tolong Pak, mau kuliah ini kurang dan seterusnya. Pak Jo nggak banyak ini, kirimin nomor rekening. Butuh berapa? 50 juta Pak. Kirim nomor rekening. Dikirim 500.000, 5 juta. Tapi itu more than enough tuh kayak gitu. More than enough itu kayak gitu. Kita nggak pusing untuk masalah kita doang. Bisakah kita punya mental bukan cuma doa buat utang-utangnya kita, tapi oleh karena kita mujizat itu terjadi buat orang lain. Itu kedewasaan di dalam iman. Kalau misalnya kita doa Tuhan supaya batukku sembuh, pantesan batuknya nggak sembuh-sembuh kan gitu. Karena apa? Setelah batuknya sembuh dia juga nggak bersaksi. Ya udah disimpan aja buat dirinya. Setiap talenta yang Tuhan berikan itu akan diminta pertanggungjawaban di mata Tuhan. Itulah kenapa jangan iri sama hamba-hamba Tuhan yang berenang dalam mujizat. Karena apa? Mujizat yang dia alami, dia saksi ke orang lain. Berapa banyak dari kita ngalami mujizat, kita ngalami pemeliharaan Tuhan, tapi mandek di diri kita. Kita enggan untuk bersaksi. Itu loh kenapa
ibarat seperti talenta yang dikubur ke dalam tanah. Tanah itu siapa? Ya kita. Saudara mengalami pemeliharaan yang dari Tuhan, saudara mengalami pembedaan yang dari Tuhan. Ini kerinduan Tuhan. Di masa-masa yang akan datang, Anda akan bertemu dengan orang-orang yang meniarap hidupnya. Cerita pemeliharaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saudara. Itu loh yang namanya bertanggung jawab dengan talentanya Tuhan. Dan Anda akan melihat pemeliharaan yang dari Tuhan akan kebuka di situ. Punya mentalitas itu saudara, jangan cuma aduh Tuhan, utangku Tuhan tolong. Anda ya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan utangku banyak sih, tapi ini ada satu hal Tuhan, kasihan orang ini Tuhan. Kan banyak orang gini, Tuhan supaya hutangnya dia juga lunas. Agak kurang nyali untuk kita ngomong, Tuhan pakai aku untuk bisa memberkati dia, kalau bisa sampai hutangnya lunas. Rodok mikir-mikir kita. Tapi enggak apa-apa, mulai saudara. Dia butuh 50 juta bukan berarti harus 50 juta Anda harus kasih, kecuali kalau Tuhan suruh. Hati yang limpah itu apa? Dia butuh 50 juta nih. Yang penting apa? Ngalir dari diri saudara. Mau 5 juta, mau 500 ribu, mau berapa. Itu yang menaruh status Anda di alam roh sebagai orang yang limpah. Ingat tadi saya sudah sampaikan, kelimpahan bukan dimulai dari keadaan dompet Anda, tapi kelimpahan itu dimulai dari sini dan di sini. Kalau di sini dan di sini Anda limpah, saya mau kasih tahu, dompet itu ngikut. Pertanggungjawabkan bahwa Anda dan saya hidup, berkat yang kita terima itu bisa dialirkan, gak mandek di diri kita. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Saya pernah melihat sebuah penglihatan, yaitu ada seseorang dengan mobilnya, dia datang ke posnya Tuhan dan Tuhan memberi perbekalan yang menurut saya ini perbekalan kamu nak untuk 1 bulan. Oh iya ya, ini cukup sih buat dia dan sekeluarga sebulan. Mobil ini pergi. Lalu ada mobil satu lagi yang datang, dia ketemu sama Tuhan, Tuhan kasih ini. Oke sebentar ya, Tuhan panggil bertruk-truk perbekalan. Dah, mobilmu jangan dipenuhin, truk-truk ini yang ngikutin kamu pergi kemana. Ini perbekalan kamu sebulan. Saya sampai mikir, loh ini kok nggak adil ya? Adil nggak Tuhan kalau ngeliat kayak gitu? Kenapa yang satu kok ngepas banget, kok ini kok bertruk-truk? Saya nanya sama Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan? Tuhan bilang, nak aku adil. Yang satu orang ini, dia cuma hidup buat dirinya sendiri. Dia rohani sih, tapi dia nggak ngerti untuk mempraktekkan apa yang sudah dia dengar. Ya sudahlah, aku adil. Ya aku kasih ya pas buat dia. Dia nggak kurang lah. Lah yang ini kenapa bertruk-truk? Karena hatinya limpah. Dan aku percayakan hal yang besar karena dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pegang. Ketika Anda punya mentalitas yang benar, bukan berarti goalnya saudara mengalami kelimpahan. Jadi gini ya, banyak yang tadi saya ulangi ya, banyak orang yang berpikir goalnya adalah Anda kaya, goalnya adalah Anda kelimpahan, goalnya adalah Anda diberkati. Enggak, itu bukan goalnya, itu halfway-nya saudara. Itu tuh masih jalan separuh saudara. Goalnya apa? Saudara dan saya jadi saluran berkat. Goalnya apa? Kita menjadi instrumen penuaian akhir zaman. Goalnya apa? Saudara dan saya menjadi garam dan terang. Amin saudara. Kalau Anda ngerti tentang hal ini, Anda nggak butuh duit. Bingung pasti. Kalau Anda ngerti pemikiran yang saya sharingkan ini, Anda akan ngerti bahwa saudara dan saya tidak butuh uang. Kok bisa? Suatu saat saya pernah ketemu sama teman saya. Dia sharing bagaimana Tuhan memelihara dia. Saya cerita secara singkat saja. Ini orang dalam keadaan meniarap. Dia bergerak di dalam pelayanan, tapi dia meniarap. Dia nggak punya untuk uang untuk bayarin sekolah anaknya. Beberapa bulan dia nunggak. Keuangannya kacau. Suatu sampai akhirnya dia
Masuk ke ruang doanya, dia nangis di hadapan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Aku gak punya duit Tuhan, aku gak punya duit. Tiba-tiba dia melihat ada sepasang kaki di depan dia. Dia mau angkat kepalanya, gak bisa saudara. Di situ dia dengar suara Tuhannya. Jangan pernah ngomong gak ada duit. Duit itu ada, tapi belum di kantongmu. Iya toh, duit itu ada, cuma belum di kantong kita. Jangan ngomong gak ada duit. Ingat perkataan mencipta. Kamu akan membuat tembok-tembok itu mengelilingi dirimu dan membatasi yang namanya breakthrough ini terjadi dalam hidupmu. Saya mau kasih tahu saudara, apa yang Tuhan ngomong itu benar. Tahukah saudara, yang bisa membatasi saudara dan saya itu bukan musuh-musuh kita, bukan orang-orang iri sama kita, bukan setan, bukan. Satu-satunya orang yang bisa membatasi saudara dan saya untuk maksimal itu diri kita sendiri. Diri kita. Cuma diri kita yang bisa membatasi diri kita. Kalau saudara ngerti, saya kok yakin ya, Anda bisa breakthrough semua. Kita semua bisa breakthrough. Musuh terbesar dari hidup kita itu apa? Diri kita sendiri. Setan cuma ngompor-ngompori doang. Dia nggak punya kuasa apapun. Tapi ketika dia merasuki pikiran kita, nah itu jadi masalah. Salah satu tandanya bahwa setan itu merasuk manusia itu apa? Ingat perkataan Yesus ke Petrus. Hanya engkau iblis, karena apa? Engkau memikirkan apa yang dunia pikirkan. Betapa toksiknya logika dunia dan memandulkan setiap potensi ilahi yang saudara dan saya punya. Itulah kenapa Anda dengar khotbah, baca firman, supaya apa? Menebang pohon logika yang salah yang ada dalam pikiran kita, diganti dengan firman, diganti dengan kebenaran firman yang baru. Di situ Anda akan berenang dalam mujizatnya Tuhan. Karena apa? Harusnya hal yang supranatural itu adalah naturalnya saudara dan saya. Bahkan saya ini bilang, nggak ada duit. Tuhan ngomong, jangan ngomong nggak ada duit. Duit itu ada, cuma belum ada di kantongmu. Ya terus gimana Tuhan? Bertobat kamu. Kamu tidak bisa bertanggung jawab dengan setiap kairos yang aku buka dalam hidupmu. Kamu sudah dapat nubuat akan menerima breakthrough ABCD, tapi kamu tidak siapkan wadahnya. Kamu berpenampilan serampangan, kamu ngomong sembarangan, sampai akhirnya ketika mereka berhadapan dengan kamu, akhirnya kamu lepas dari kairos itu. Gak bisa bertanggung jawab. Teman saya nangis saudara. Ya terus gimana Tuhan, tolong Tuhan. Aku mau belajar, tapi ini gimana nih besok Tuhan. Tuhan bilang kayak gini. Aku ngeliat hatimu, kamu mau berubah. Besok aku kirim duit ke kamu. Wah, terima kasih Tuhan katanya. Terus Tuhan bilang, besok pagi aku akan kirim uang di ventilasi kamar anakmu. Dia bingung saudara, ventilasi kamar. Udah gitu dia terbangun. Ternyata itu penglihatan terjadi ketika dia berdoa, nangis, berlutut sampai pagi. Dia bangun pagi, dia ke kamar anaknya, dia ngeliat ventilasi kamar anaknya, bengong. Istrinya ngeliat dia, aduh Tuhan, suamiku stres, edan ini. Rupanya aku kemarin ngomong sama dia terlalu keras. Tolong Tuhan, jangan sampai edan. Lalu dia masuk, yang yuk sarapan dulu. Oh ya. Terus sembari nyiapkan sarapan, suaminya makan. Yang udah kita hadapin sama-sama, kata istrinya gitu. Suaminya ngomong gini, tenang yang. Kenapa? Nanti Tuhan kirim duit. Nanti dari dari ventilasi kamar anak kita, nanti keluar duit. Istrinya tambah nangis.
Wes yakin nih edan bener. Rupanya anaknya keluar, ngelihat mamahnya matanya berkaca-kaca. Kenapa ma? Enggak nah, kita bantu doa ya buat papamu. Ini hal yang kita hadapi dalam hidup kita ini sedang berat. Tapi kita percaya Tuhan pelihara kita. Terus papanya ini ngomong sama anaknya, Dek, nanti Tuhan kirim duit di etalasemu, Dek, di ventilasimu. Istrinya ini nangis, saudara. Aduh, bojoku edan. Sekarang ngajak anakku ikutan edan. Anaknya ngomong apa? Pak, aku tadi malam mimpi. Mimpi apa? Di ventilasi itu kan ada sarang burung. Tiap pagi bunyi. Itu telurnya emas, Pak. Oh, ayo. Mau nangis istrinya. Bingung kan? Nah, sekarang semua rame-rame ke kamar anaknya ngeliat. Ini telur emas atau duit? Dia ambil tangga. Diambil, memang ada sarang burungnya. Diambil ke dalam gini. Banyak saudara, ada tusuk gigi, ada tusuk konde, ada apa semacam-macam. Ngerti ya? Kadang-kadang burung kan suka ngumpulin kayak gitu-gitu. Mendadak waktu kayak gini ada satu rantai yang turun, yang jatuh dari situ, bunyinya. Di situ saya ngerti ada yang namanya rantai itu jenisnya apa, link gitu. Jadi dia bentuknya rantai gepeng gitu, pipih itu, terus di setiap mata rantainya itu ada berlian-berliannya. Wah, itu kayak gelangnya mafia, saudara. Tebel banget, berat. Itu tuh nama aduh lupa lagi saya, padahal saya ingat kemarin. Itu saudara, dia kaget. Ini kok bisa ada kayak ginian? Saya nanya kembali sama dia, gak mungkin burung bisa ngangkut itu, berat itu. Iya, aku ya bingung sih, apa itu yang bawa itu ke situ? Gak kepikiran mau kamu pelihara, saya bilang kayak gitu. Tapi itulah cara Tuhan memelihara kita. Terkadang kita gak nyiapin wadahnya, tapi di situ kalau Tuhan sudah perintahkan berkat, jadi loh saudara. Tiba-tiba dari situ Tuhan ajari saya mikiri saudara, aku yo mau Tuhan. Di ventilasiku mendadak apalah gitu ya. Ya emas lah, apalah gitu kan. Tambah kita pengen, tambah yang gak jadi. Tapi tiba-tiba saya diajari sama Tuhan melalui mimpi. Saya diajak jalan-jalan sama Tuhan di sebuah mall. Dan itu banyak barang-barang saudara ya. Oh, saya ngeliat jam itu ternyata jamnya berhenti ya. Saya oh, itu beneran gak sih? Bener ya? Oh bener. Oke. Sampai mana tadi saya? Oh, saya jalan-jalan di mall. Jalan-jalan di mall itu saudara, saya dibawa jalan-jalan sama Tuhan. Chris, kamu harus ngerti, semua ciptaanku itu punya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan aku, supaya kemuliaanku dinyatakan. Semuanya yang diciptakan manusia tidak ada sesuatu yang baru. Mereka numpang dari ciptaanku. Ngerti saudara? Itu manusia itu tidak bisa menciptakan apapun kecuali dari bahan-bahan yang sudah disediakan sama Tuhan. Ngerti ya maksud saya? Kita nggak bisa menciptakan dengan bahan yang baru. Oke Tuhan, saya bilang. Nah, kamu harus ngerti bahwa semuanya ini ada untuk memuliakan aku. Kalau kamu ngerti ini, kamu hidup di jalan-jalanku, hidup di jalurku, kamu maksimalkan apa yang kamu pegang untuk memuliakan namaku. Kamu nggak butuh duit, kamu nggak butuh itu semua. Mereka yang butuh kamu. Saya nggak ngerti itu saudara. Saya jalan, terus saya ngeliat ya di sebuah toko itu nggak ada manusia, tapi saya dengar suara berisik. Lalu ketika saya mendekat, di situ banyak yang dijual di situ. Aku mau jadi punyamu, aku mau jadi punyamu. Kalau kamu yang punya, pasti kamu pakai untuk kemuliaan Tuhan. Aku mau untuk jadi punyamu. Bayangin saudara. Ini mimpi ya, mimpi. Ya, kalau kenyataan kayak gitu tak tengking langsung saudara. Tapi itu real dan itu benar loh adanya.
Ini kalau saya jelaskan tentang quantum physics, apa yang saya ngomong ini, itu benar loh, saya bisa jelaskan. Aku mau jadi punyamu, aku mau jadi punyamu. Lalu, sudah terus saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, lah kalau mentahannya kan lumayan, gitu kan? Saya ngelewat depan ATM, ngomong kayak gitu semua. Aku mau jadi punyamu. Kalau aku dimiliki oleh orang-orang yang gak benar, aku dipakai untuk kekejian di hadapan Tuhan, aku harus dipunyain sama kamu. Rebutan, saudara. Dari situ saya ngerti, the Lord is my shepherd, I shall not want. Bahasa Indonesianya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Betul? Mungkin the Lord is my shepherd, I shall not want, itu bahasa Indonesianya kalau dari situ. Ketika aku tahu Tuhan adalah gembalaku, aku udah gak pengen apa-apa lagi. Karena aku tahu jaminannya sempurna. Ketika kita hidup untuk kemuliaan Tuhan, mentalitas kita harus berubah. Ketika Anda melihat suatu hal yang Anda butuhkan, kalau misalnya dulu mungkin, dalam nama Yesus, jadi punya kita. Tumpangi tangan, disiram minyak urapan, biur gitu ya. Jadi punya kita. Wah, tindakan profetik yang mengerikan sekali gitu. Yang punya mobil datang, ini kenapa mobilku diminyakan, jadi minyakan semua kacanya gitu ya. Tapi ketika Anda ngerti apa yang saya sampaikan hari ini, secara mentalitas keuangan, Anda akan ngerti. Anda nggak butuh hal itu. Mereka yang butuh saudara. Karena kalau Anda kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, mereka ngerti, kalau aku dipunyai sama kamu, aku akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Ini mental yang beda. Di situ Anda akan ngerti, you don't need them. Anda nggak butuh duit itu. Karena apa? Semakin Anda mengingini uang itu, di firman dibilang apa? Bersayap, terus terbang. Akar dari semua kejahatan itu apa? Cinta akan uang. Bukan uangnya akar segala kejahatan. Cinta akan uang, itulah akar segala kejahatan. Kan ada tulisan, kalau uang adalah akar dari semua kejahatan, kenapa gereja mengumpulkan uang? Itu kan edan itu. Itu nulis dari awalnya aja salah. Mereka nggak ngerti apa yang kita kerjakan untuk misi di jalan-jalan apa segala macam. Emang itu nggak butuh duit. Masalahnya kita nggak ngerti jebakannya itu apa. Greed tahu saudara? Keserakahan. Itu jebakannya. You know how to stop. Orang yang main forex, trading atau apapun, Anda harus ngerti kapan waktu untuk stop. Greed itu adalah jebakan setan. Cinta akan uang itu adalah akar segala kejahatan. Di dalam firman yang lain dikatakan, karena orang mengejar-ngejar uang, dia rela menyiksa dirinya, dan itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. So hari ini taruh di dalam pikiran saudara, di dalam hati saudara, Anda nggak butuh uang. You don't need them, they need you. The money wants you. Anda harus ngerti tentang hal ini. Kalau Anda maksimalkan semuanya di hadapan Tuhan, Anda nggak akan kekurangan. Pak Jo sering cerita, jangan punya mentalitas sebagai penampung berkat terakhir. Harus ngalir, saudara. Ngalir. Ketika ngalir, Anda nggak akan pernah kering. Tuhan itu adil. Kenapa ada satu mobil yang dikasih perbekalan bertruk-truk harus ngikutin dia? Karena apa? Karena dia bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia pegang. Dan dia tidak terikat dengan keuangannya. Anda harus ngerti tentang hal ini. Hari ini kita membahas tentang mentalitas kita. Cara kita berpikir.
bagaimana dunia meracuni kita dengan logika pemikiran yang salah. Akhirnya manusia menyiksa dirinya bekerja untuk mencari uang. Manusia dengan pemikiran kapitalis ini, manusia berpikir dia kerja untuk cari uang. Manusia lupa bahwa dia bekerja, dia mengerjakan segala sesuatunya supaya punya value buat orang lain, supaya punya peran buat orang lain, supaya bisa jadi berkat buat orang lain. Tentang orang itu nanti memberkati dia dalam hal keuangan atau tidak, harusnya itu tuh terserah, bukan terserah ya. Harusnya itu fokus pikiran kita nggak di situ. Saudara dan saya lega ketika Anda bisa menyediakan sebuah barang dan orang ini butuhkan. Dan ketika dia pakai itu, kelegaan itu harusnya sudah ada. Nah, tentang dia bayar, itu harusnya nilai lebihnya gitu loh. Tapi orang berpikir apa dengan kapitalis ini, akhirnya apa? Orang nawar semurah-murahnya. Pemikiran kayak gini itu yang merusak. Akhirnya orang yang berpikiran menawar semurah-murahnya. Jangan kaget ya ketika dunia memperlakukan hal yang sama ke kita. Pernahkah saudara mungkin makan di restoran yang besar, yang bagus, dan makan katakanlah yang gampang lah, nasi goreng, makan di sini, wow enak ya, di sini harganya berapa? Katakanlah 50.000 atau 60.000. Lalu tiba-tiba suatu saat Anda diajak sama teman Anda keluar makan di pinggir jalan, yang tadi harga nasi gorengnya mungkin 20.000, 15.000, dan ketika Anda makan, wih ini lebih enak daripada restoran yang kemarin. Kemarin 50.000, ini harga berapa? 15.000. Wow. Pernahkah Anda waktu bayar uang nasi goreng itu ditambahkan uang pengucapan syukur saudara? Ngerti maksud saya? Anda ngerti, gak cuma menghargai nasi goreng ini bahannya harganya berapa, tapi Anda bisa menghargai value-nya. Di situ Anda akan bisa masuk di dalam yang namanya menghargai semuanya bukan berdasarkan uang. Orang pun juga menghargai saudara dengan kayak gitu. Karena apa? Itu terpancar. Orang yang pelit, kalau bisa ditawar semurah-murahnya, kalau bisa tawar sampai tekor, itu ya, jangan kaget ya. Itu tuh merasuk di cara kita melihat, cara kita ngomong. Itu kelihatan loh dan kerasa. Dan orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang yang sebenarnya ditulis dalam firman mereka, di dalam firman Tuhan mereka sebagai rulers, mereka yang dipakai sama Tuhan untuk bisa mengangkat kita dari level satu ke level yang lain. Mereka tuh kadang-kadang ngelihat saudara ngobrol sama saudara 5 menit, mereka akan ngerti ini orang ngobrol sama aku cuma pengen duitnya aja, atau ini orang ngobrol sama aku karena kita bisa saling menguntungkan. Itu bisa ketahuan. Saudara, saya pernah sharing kan, suatu saat saya olahraga dengan teman saya. Teman saya ini handphonenya bunyi. Saya lihat, oh teman saya yang lain nelpon ke dia. Saya ngomong sama dia, bro, gak diangkat teleponnya. Dia ngomong apa? Alah udahlah, kalau orang ini yang nelpon mah pasti mendadak ngeribetin. Udah gitu nyari harga yang murah-murah banget, pasti nyusahin. Udah gitu pengen dadakan, males. Udah gitu dia baru sadar, kan lu kenal sama dia gitu. Bro, lu jangan kasih tahu ya. Perasaan aku kalau nelpon lu selalu ngangkat. Ya karena kalau lu nelpon pasti kita ada sesuatu, entah itu ngobrol bareng, entah itu ada sesuatu yang baru atau apa. Value. Amin saudara. Saya akan bisa bercerita lebih jauh setelah kameranya off tentang hal ini. Tapi hari ini kita belajar yang pertama, ada logika-logika dunia yang sudah meracuni hidup kita, dan itu harus kita cabut sampai ke akar-akarnya dan ditanam kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, Anda dan saya harus paham kenapa kita harus menerima berkat yang dari Tuhan. Kenapa saudara dan saya harus kelimpahan? Karena kita, kalau misalnya kita taruh itu sebagai goalnya, itulah kenapa nggak bisa jadi dalam hidup kita. Tapi kalau saudara mengerti kenapa hal itu harus terjadi, supaya kita bisa jadi garam dan terang, supaya kita bisa menjadi donatur dalam sebuah kegerakan, supaya kita, kalau misalnya kita ngerti bahwa itu semua ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, disitulah akan bisa terjadi yang namanya apa saudara? Anda nggak butuh uang,
tentang apa yang saudara kerjakan untuk siapapun di dalam pekerjaan apapun, di dalam bisnis apapun, di dalam perusahaan apapun. Kerjakan fokus untuk memberi value yang terbaik, bukan fokus untuk mencari keuntungan besar, bukan fokus untuk mencari yang namanya yang penting duitnya, enggak. Anda fokus untuk bisa kasih value untuk siapapun yang bisa bertemu dengan saudara. Di situ Anda akan bisa lepas dari yang namanya keterikatan sistem keuangan yang ada di dunia ini. You don't need them, the money wants you. Amin saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan, meteraikan Tuhan. Bagaimana kami berpikir Tuhan, bagaimana kami menundukkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami cabut semua logika-logika dunia, kami cabut semua yang bukan dari Tuhan, kami cabut cara berpikir yang salah tentang keuangan di dalam nama Tuhan Yesus. Ganti semuanya dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ganti semua dengan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan, apa yang Kau taruh dalam hidup kami boleh maksimal seperti yang Engkau mau. Kami rindu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap apa yang Kau taruh dalam hidup kami maksimal, 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 maksimal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan boleh menjadi saluran berkat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk bisa menjadi garam dan terang yang Kau utus kami, dan kami membawa pengaruh dari kerajaan surga. Kami adalah instrumen. Dalam nama Tuhan, kami adalah instrumen penuai-penuai akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melihat penuaian terjadi. Kami akan melihat yang daripadamu dikokohkan dan diteguhkan melalui kehidupan kami. Kedewasaan rohani terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tembok-tembok yang dibangun oleh si jahat, setiap tembok-tembok yang dibangun oleh dunia yang menahan kami di dalam sistem keuangan yang salah, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, dengan otoritas dan kuasa dari Tuhan, kami mau berkata jebol dalam nama Tuhan Yesus. Dari hari ini saudara, di dalam pekerjaan apapun yang saudara kerjakan, ya, Anda harus bisa menghitung semuanya dengan baik. Tapi jangan fokus untuk cari untung besarnya dulu. Siapkan lumbungnya, memanage keuangan modal yang baik. Siapkan lumbungnya, skill untuk menghandle keuangan. Siapkan lokomotifnya, profesional di dalam bidang apapun yang saudara kerjakan, itu lokomotifnya. Karena ketika gerbong-gerbongnya sudah dipenuhi sama Tuhan, kalau butuh kekuatan narik 500 ton, tapi Anda tidak siapkan skillnya, maka gerbong-gerbong itu pun tidak bisa ditarik saudara. Pertajam kembali apa yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Bidang apapun yang saudara kerjakan, pertajam kembali. Cakaplah di dalam setiap pekerjaan saudara. Kerjakan semuanya, bahwa semuanya kita persembahkan di hadapan Tuhan. Dan kita nggak akan sembarangan dengan apa yang kita buat. Bersihkan parit-parit saudara. Hubungan saudara dengan orang lain, bersihkan. Bersihkan. Jangan sampai orang bertemu dengan kita dan mereka syak. Mereka bertemu dengan kita dan mereka nggak suka sama kita. Minimal orang melihat kita sudah merasa terberkati saudara. Bersihkan setiap paritnya. Siapkan lumbungnya, skill untuk menghandle hal keuangan. Beresi keuangan saudara dengan Tuhan. Jangan terikat dalam hal keuangan. Beresi kewajiban saudara dan saya, kewajiban kita di hadapan Tuhan dalam hal keuangan. Jangan sampai kita didapati terlalu terikat dalam hal keuangan. Tuhan minta untuk kita kerjakan seperti apa? Nurut. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap tingkap-tingkap langitnya sudah terbuka. Apa yang sudah kami terima segera jadi daging. Di dalam nama Tuhan Yesus, maksimal, semuanya maksimal.
maksimal di dalam nama Tuhan Yesus, maksimal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Meteraikan semuanya, tidak ada satupun benih kebenaran firman-Mu yang dibagikan yang sia-sia. Semua berakar dengan kuat, bertumbuh dengan sempurna dan berbuah lebat seperti yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin.